Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 5, kelas A6C dari Prodi Farmasi Klinis akan menjelaskan materi tentang aplikasi konsep laju reaksi dalam penentuan waktu kadaluarsa suatu obat. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya, bisa dilihat dari slide-nya langsung. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang laju reaksi. Konsep laju reaksi. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Laju reaksi sama dengan D dalam kurung A per dt sama dengan D dalam kurung B per dt. Apabila terdapat reaksi, sama dengan PA plus QB menjadi RC plus SD. Maka persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K dalam kurung A pangkat M tutup dalam kurung B pangkat N. V sama dengan laju reaksi. K konsentrasi atau tetapan laju reaksi dalam kurung A sama dengan konsentrasi awal zat A dalam kurung B sama dengan konsentrasi awal zat B. M sama dengan order reaksi terhadap A. N sama dengan order reaksi terhadap P. Baik, yang selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu adalah luas permukaan. Saat luas permukaan kontak semakin tinggi, peluang zat untuk melakukan reaksi akan semakin besar, sehingga laju reaksi yang dimiliki juga menjadi semakin cepat. Yang kedua itu ada konsentrasi reaksi. Reaktan dengan konsentrasi yang lebih tinggi, partikelnya akan lebih banyak dan menyebabkan tumbukan antar partikel yang lebih banyak pula. Yang ketiga itu ada suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, nilai laju reaksi akan menjadi lebih tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat ada katalis. Katalis merupakan zat yang membantu suatu reaksi berlangsung lebih cepat dengan menurunkan energi aktivitas reaksi. Baik, yang kedua ada order reaksi. Besarnya pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi. Order reaksi dapat ditentukan berdasarkan data percobaan dengan menggunakan persamaan umum laju reaksi. Jenis-jenis order reaksi. Yang pertama ada order 0. Suatu reaksi dikatakan mempunyai order 0 jika penambahan konsentrasi reaksi tidak berpengaruh besar laju reaksi. Order 1. Suatu reaksi akan dikatakan mempunyai order 1 jika kenaikan konsentrasi reaksi sebanding lurus dengan kenaikan laju reaksi. Yang terakhir ada order 2. Suatu reaksi dikatakan mempunyai order 2 jika kenaikan konsentrasi reaksi sebanding dengan kenaikan laju reaksi. Langkah-langkah penentuan order reaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka order reaksi terhadap masing-masing zat merupakan koefisien tahap yang paling lambat. Contohnya sebagai berikut. Cara kedua, sebagian besar reaksi sulit diamati tahapnya, maka pada reaksi yang tidak diketahui tahap reaksinya berlangsung satu tahap. Order reaksi ditentukan melalui percobaan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Memilih dua data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Bandingkan dua data percobaan dengan memasukkan ke dalam persamaan umum lalu reaksinya. Dari suatu eksperimen reaksi antar gas A dan B diperoleh data sebagai berikut. Pembahasan V sama dengan K dalam kurung A tutup kurung X dalam kurung B tutup kurung Y. Untuk mencari order reaksi terhadap A, maka perhatikan B yang sama, misalnya percobaan 1 dan 2. Untuk mencari order reaksi terhadap B, maka perhatikan A yang sama. Percobaan 2 dan 3. Order reaksi terhadap A, V1 per V2 sama dengan Ka1X B1Y per Ka2X B2Y. 0,02 per 0,005 sama dengan K 0,03X 0,02Y per K 0,015X 0,02Y. 0,02 per 0,005 sama dengan 0,03X per 0,015X. 4 sama dengan 2X. 2 pangkat 2 sama dengan 2X. X sama dengan 2. Order reaksi terhadap B. V2 per V3 sama dengan Ka2X B2Y per Ka3X B2Y. 0,005 per 0,01 K sama dengan K 0,015X.
0,02Y per K 0,015X 0,04Y 0,005 per 0,01 sama dengan 0,02Y per 0,04Y setengah sama dengan 1Y per 2Y sama dengan 1. Jadi order reaksi terhadap A2 dan order reaksi terhadap B1. Selanjutnya pengaruh masing-masing order reaksi terhadap laju reaksi. Di sini ada 3 contoh, yaitu order 0, 1, dan juga 2. Ketiganya memiliki rumus yang sama, hanya dibedakan pada saat di konsentrasi A dipangkatkan menurut ordernya. Contohnya pada order 0, pada reaksi A menjadi B, persamaan laju reaksinya dirumuskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Jika konsentrasi A sama dengan 1 mol, maka rumusnya menjadi V sama dengan K dikali 1 mol pangkat 0 sama dengan 1. Apapun dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Maka jika konsentrasi A diubah menjadi angka apapun, hasilnya tetap menjadi 1. Order 1 dan juga order 2, perhitungannya sama, hanya saja pangkatnya berbeda. Order 1 menggunakan pangkat 1 dan juga order 2 menggunakan pangkat 2. Selanjutnya itu ada penerapan. Laju reaksi merupakan suatu konsep yang memiliki penerapan secara luas dalam bidang farmasi. Antaranya yang pertama untuk menganalisis kestabilan suatu sediaan, kedua untuk menghitung waktu paruh sediaan, ketiga untuk mengetahui waktu simpan atau waktu kadaluarsa suatu sediaan. Waktu paruh dan juga waktu kadaluarsa. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Kemudian waktu kadaluarsa merupakan waktu yang dibutuhkan suatu zat telah terurai sampai tinggal 90% dari konsentrasi mula-mula. Penentuan waktu paruh dan juga waktu kadaluarsa ini didasarkan pada persamaan laju terbentuknya produk yang dipengaruhi oleh order reaksi. Penurunan rumus T setengah dan T90 dalam order 0. Berikut ada gambar grafik order 0, lalu ada penurunan rumus dari T setengah yang sudah kami lampirkan pada slide. Jadi rumus T setengah yaitu setengah A0 per K. Lalu ada penurunan rumus T90 yang sudah kami lampirkan pada slide. Jadi rumus T90 yaitu 0,1 dikali A0 per K. Lalu ada contoh soal yang sudah kami lampirkan pada slide dengan diketahui A0 100%, T 10 bulan, T setengah yang sudah kami cari yaitu 6,25 bulan. Yang ditanya K dan T 90-nya. Lalu kita mencari K-nya terlebih dahulu dengan rumus A0 min K dikali T, lalu kita memasukkan angka-angka yang sudah kita ketahui sesuai rumusnya. Jadi K-nya itu mendapatkan 8%, lalu kita mencari T 90-nya dengan rumus 0,1 A0 per K, jadinya 0,1 dikali 100% per 8%. Lalu ada penurunan rumus T setengah dan T 90 dalam order 0. Di sini ada gambar grafik order 1, lalu ada penurunan rumus dari T setengah yang sudah kami lampirkan pada slide. Jadi rumus T setengahnya yaitu 0,693 per K. Lalu ada penurunan rumus T 90-nya juga yang sudah kami lampirkan pada slide. Jadi rumus T 90 yaitu 0,105 per K. Berikut adalah contoh soal untuk reaksi berorder 1, bisa dilihat pada slide contoh soalnya. Diketahui konsentrasi awal sama dengan 125 mg per 5 mili atau sama dengan 25 mg per mili. Konsentrasi akhir sama dengan 100 mg per 5 mili atau sama dengan 20 mg per mili. Yang ditanya adalah T setengah atau waktu paruh. Pertama kita cari konstanta dengan rumus K dikali T sama dengan ln konsentrasi awal per konsentrasi akhir. K dikali 1 sama dengan ln 25 per 20, K sama dengan ln 1,25 sama dengan 0,223 bulan. Untuk T setengah, karena reaksinya berorder 1, kita gunakan rumus 0,693 dibagi K, sama dengan 0,693 dibagi 0,223 sama dengan 3,1 bulan. Jadi, waktu paruh penisilin tersebut adalah 3,1 bulan. Selanjutnya, adapun penurunan rumus T setengah dan T90 untuk reaksi berorder 2, bisa dilihat penurunan rumusnya sehingga diperoleh rumus untuk T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi awal dan rumus untuk T90 sama dengan 0,111 per K dikali konsentrasi awal. Selanjutnya adapun contoh soal untuk reaksi berorder 2 bisa dilihat pada slide. Diketahui T setengah sama dengan 58 menit, K sama dengan 8,24 liter per mol menit pangkat min 1. Yang ditanya adalah konsentrasi awal dan juga T90 atau waktu kadaluarsa. Untuk mencari konsentrasi awal kita gunakan rumus T setengah sama dengan 1 per K dikali konsentrasi awal.
Kemudian masukkan angka-angka yang diketahui sehingga diperoleh konsentrasi awal sama dengan 0,002. Dan untuk T90 karena reaksinya berorder 2, kita gunakan rumus 0,111 per K dikali konsentrasi awal sama dengan 0,111 per 8,24 dikali 0,002 sama dengan 6,735 menit. Jadi konsentrasi awal obat tersebut adalah 0,002 dan waktu kadaluarsanya adalah 6,735 menit. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan materi atau kekurangan materi, kami mohon maaf dan kami juga minta maaf jika ada kesalahan kata. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.